lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di pojok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita sama-sama kembali menyimak pembacaan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits yang pada kesempatan pagi hari ini masuk kepada hadis yang ke-790 tentang etika bermuamalah dengan orang upahan. Bismillahirrahmanirrahim. A'tul ajiro ajrohu qabla an yajifa arahu wa a'limuhu ajrohu wa huwa fi amali. Rahul Baihaqi. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah upahnya sewaktu dia masih bekerja. Hadis riwayat Baihaqi. Penjelasannya, hadis ini menceritakan tentang etika bermuamalah dengan orang-orang upahan, yaitu hendaknya seseorang memberikan upahnya dengan segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dan jangan menangguh-nangguhkannya karena tidak sekali-kali ia mau bekerja sebagai buruh, melainkan karena ia sangat memerlukan upahnya. Hadirin rahimakumullah, konsep ini sudah populer, bahkan sering kita mendengar kalau misalnya ketika selesai bekerja hendaklah upahnya diberikan sebelum keringatnya kering. Sering mendengar kita, ayo upahnya diberikan sebelum kering keringatnya. Ini sebagai ibrah bahwasanya ketika selesai sudah dilaksanakan pekerjaannya, maka artinya segera, jangan sampai ditunda-tunda. Kita mempekerjakan seseorang, misalnya kita mau bangun rumah, kemudian kita mengerjakan ada pegawainya, maka ketika sudah ada kesepakatan, kemudian setelah selesai dilaksanakan segera. Karena apa? Karena di sini disebutkan dia tidak sekali-kali mau bekerja dengan kita, melainkan membutuhkan upah, membutuhkan bayaran. Tidak sekali-kali. Nah, untuk buku-buku orang gawe kemana misalnya. Kalau tidak membutuhkan atau mengharapkan bayaran dari kita, maka ketika sudah selesai, nah kalau di sini sebelum keringatnya kering, maksudnya segera. Jangan dulu kena kesangan lah. Misalnya sudah bekerja, orang ditelepon, ditelak-telak, oh kesangan can kering gitu kan, ayam kena kesangan, maksudnya sudah selesai bekerja sampai waktu yang sudah disepakati, segera, jangan ditunda-tunda. Emang ada yang ditunda-tunda? Ada. Banyak. Cepat. Kalau misalnya di sini hadis Rasulullah sudah menyebutkan, berarti dari dulunya itu memang sudah ada. Yang menunda-nunda, padahal sudah ada. Tetapi nanti saja. Padahal sudah dibutuhkan. Kemudian hendaklah seseorang
agar nanti di belakang tidak terjadi perselisihan, dan sekaligus sebagai pemacu untuknya agar pekerjaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan upah yang akan diterimanya. Jadi sebelum dilaksanakan tuh, maka harus disepakati dulu, Mang, misalnya dibayarkannya harian ya, atau dibayarkannya 2 hari sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan kalau di suatu perusahaan sebulan sekali. Sudah ada kesepakatannya, maka sudah ada semacam kontrak kerja. Maka kontrak kerja itulah yang akan menjadi patokannya. Sehingga kalau misalnya sudah disepakati apakah itu mingguan, maka yang bekerja pun juga akan menuntut, mengharapkan ini kok di kontrak kerjanya dibayarkannya seminggu sekali, tapi ini sudah melebihi, kok saya belum dikasih juga ya. Nah kalau akan seperti itu, apalagi ditunda-tunda, nanti akan mengurangi kualitas bekerja. Sehingga dari mengharapkan itu sesuai dengan kontrak kerjanya dibayarkan, maka akan kinerjanya, kualitas kinerjanya akan tetap terjaga. Maka penting sekali sebelum bekerja, sebelum ada transaksi muamalah harus ada kontrak kerja terlebih dahulu. Ini konsep Islam, ini konsep dari Rasulullah SAW. Mengapa kalau misalnya sekarang ada buruh yang apa namanya demo gitu, ketika dilihat bagaimana kontrak kerjanya, ada yang sudah sesuai dengan undang-undangnya, kemudian ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusahanya, makanya kan seperti itu. Sehingga di sini oleh Islam diatur sampai sedemikian rupa, bukan hanya memberikan upah, tapi sebelumnya sudah diatur supaya tercipta keselarasan, supaya tercipta muamalah yang baik. Kalau misalnya ada orang yang menunda-nunda, bagaimana hukumnya? Maka itu termasuk orang yang zalim. Ada karyawan tetapi ditunda-tunda bayarannya, upahnya, gajinya oleh pengusaha. Nanti saja, sudah tanggal sekian, tapi nanti saja, padahal kok belum cair-cair juga. Ternyata oleh pengusahanya ada kebijakan ketika mau ditagih, oh ini kayaknya belum ada tanda tangan dari pimpinannya sehingga belum bisa dicairkan. Nah hal seperti itu termasuk orang yang zalim. Sama ketika kita misalnya mempekerjakan seorang pekerja, ketika sudah ada kesepakatannya, mang isukan we nyaman dibayarkan anak, misalnya nunggu beresnya, padahal mah ayah kita, tapi tadi bayarkan anggapan anak, oh saya keraya ini, isukan we nyaman isukan. Ngarana ainu bekerja malah karena ngerasa butuh teh, mau tidak mau pasti sukana datang deh gitu deh wae. Makna itu yang apa namanya, yang termasuk zalim. Atau dibayarkannya itu tidak menyeluruh, dihutang nyicil mangsa ieulannya. Di kesepakatan sapoe 200.000 misalnya, mang 50.000 helanya keisukan ayah, ya, mak itu pun juga termasuk orang yang zalim. Naudzubillah, kalau zalim ya pasti dimurkai oleh Allah. Bahkan ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ini hadisnya malah hadis kursi. Hadis kursi itu wahyu firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, langsung pada Rasulullah, tetapi melalui redaksi kata-kata Rasulullah SAW. Kalau Quran kan wahyu firman Allah disampaikan oleh Rasulullah
hadis Rasul. Nah itu dari ucapan Rasul, kemudian redaksinya juga redaksi Rasul. Nah ini ada hadis qudsi, artinya firman Allah menyebutkan nanti di hari kiamat itu akan ada 3 golongan yang akan menjadi musuh Allah. Bukan lagi tidak diridhoi, tapi malah menjadi musuh Allah 3 golongan tersebut. Apa yang 3 golongan itu? Rajulun aqtadi tamagodan. Ada orang yang bersumpah atas namaku, kata Allah, lalu ia mengingkarinya. Yang pertama nih, orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, akan tetapi dia mengingkari sumpahnya. Itu bukan hanya dimurkai oleh Allah, tapi malah jadi musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Gedung-gedung wallahi, gedung-gedung billahi, demi Allah. Tetapi ternyata itu untuk menutupi kebohongannya, itu jadi musuh Allah. Yang keduanya, rajulun ba'a harran fa'akala thaman. Orang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang merdeka dijual dan dia memakan hasil jualannya. Di sini disebutkan hurran, bukan abdan. Orang yang menjual orang yang merdeka. Jadi ini apa? Kalau sekarang ini ada sindikat apa itu? Perdagangan manusia, perdagangan orang. Diiming-imingi, ayo ikut saya, ayo ikut saja untuk bekerja di kota sana atau bekerja di luar negeri. Ternyata ketika sudah sampai di sana, di kota tersebut, dia bukan diberikan pekerjaan, malah dijual sindikat. Nah, ketika menjual orang yang merdeka, lalu dia memakan hasil jualan, bukan hanya mendapat murka Allah, tetapi menjadi musuh Allah. Nah, termasuk apa tuh kalau yang wanita-wanita dijual kemudian dijadikan pelacur begitu ya, mucikari gitu, germo, itu juga sama tuh. Ya, berarti dia menjadi musuh Allah. Na'udzubillah dari. Dan yang terakhir nih, yang berarti yang sama selevel dengan dosa tersebut, wa rajulun istajaro ajirun fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Orang yang mempekerjakan seseorang pekerja, setelah selesai pekerjaannya dia tidak memberikan upah pekerja tersebut. Ya gawe dimanapun itu kan ada ya. Jadi misalnya pembantu atau asisten rumah tangga kerja di kota lain atau misalnya di Jakarta atau di kota mana gitu ya, ternyata sang majikannya itu menzolimi, nanti saja dibayarkannya buat tabungan kamu misalnya. Padahal ternyata setelah berbulan-bulan tenaganya diperas, kemudian upahnya tidak diberikan. Itu juga termasuk, bukan hanya Allah tidak ridho, tapi menjadi musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya buat kita yang ketika kita ingin mempekerjakan orang lain, apa konsepnya? Yang pertama, diskusikan terlebih dahulu, musyawarahkan, man sapoe sabar duit. Ya, ketika sedang bermuamalah, bertransaksi tersebut, boleh kita menawarkan, oh 300.000 sapoe misalnya. Mudah-mudahan sakit. Nah, yang penting sudah ada, akan memunculkan kesepakatan. Silakan saling berdiskusi. Karena kalau sudah menjadi kesepakatan, maka itulah yang harus dilaksanakan. Begitu mulianya konsep Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan umat manusia. Maka
Wajiblah buat kita untuk mengikuti apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dibimbing dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, pelajaran dan juga tuntunan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan dengan keberkahan Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita untuk terus bisa beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita. Dengan keberkahan Allah kita semuanya dipanjangkan umur, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, limpah dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah. Kita dikaruniai putra putri dan keturunan yang soleh dan soleha. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Wa inna hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika